Malam di Kampung Rengas selalu diselimuti kesunyian khas pedesaan. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Di antara rumah-rumah kayu yang berjejer rapi, ada satu rumah yang tampak berbeda dari lainnya. Rumah itu milik Pak Sastro, dulu megah dan penuh kemewahan, tapi kini terlihat kusam dan terbengkalai. Pak Sastro, pria berusia lebih dari setengah abad, duduk di beranda rumahnya yang mulai lapuk. Tatapan matanya kosong, menatap lurus ke jalanan tanah yang sepi. Dulu, ia adalah juragan paling dihormati di kampung ini. Sawah luas, peternakan besar, hingga toko kelontong, semua pernah menjadi miliknya. Tapi itu dulu. Sekarang, hanya tersisa sisa-sisa kejayaan yang perlahan memudar. Di warung kopi dekat balai desa, beberapa lelaki duduk mengobrol sambil menikmati segelas kopi hitam dan sepiring pisang goreng. Di antara mereka ada Fahri, seorang pemuda yang sejak kecil mengenal Pak Sastro. Dulu, siapa yang tak kenal Pak Sastro? Tapi lihat dia sekarang, hidupnya kayak orang susah, kata seorang pria paruh-baya bernama Pak Rohmat. Katanya dia bangkrut karena ditipu rekan bisnisnya di kota. Timpal yang lain. Fahri hanya diam. Ia ingat betul bagaimana dulu Pak Sastro selalu berjalan tegap dengan pakaian bersih dan rapi. Senyum sombongnya menghiasi wajahnya setiap kali melewati jalanan kampung. Tapi kini, pria itu lebih sering tertunduk, seperti menanggung beban yang terlalu berat. Aku kasihan juga sih, tapi ya namanya hidup. Kadang di atas, kadang di bawah, ujar Fahri sambil menyeruput kopinya. Tapi ada yang ganjil. Sudah beberapa malam ini, Fahri melihat Pak Sastro keluar rumah saat larut, berjalan sendirian ke arah hutan kecil di pinggir desa. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana, dan rasa penasaran mulai mengusik Fahri. Sementara itu, di rumahnya, Pak Sastro duduk termenung. Di tangannya, ada secari kertas tua berisi tulisan tangan yang hampir pudar. Matanya membaca baris demi baris dengan cermat, sementara pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat-saat di mana ia masih memiliki segalanya. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Entah mengapa, suasana di Kampung Rengas terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya, seolah sesuatu sedang mengintai dari dalam kegelapan. Malam semakin larut, tetapi mata Fahri masih sulit terpejam. Ia berbaring miring, menatap langit-langit rumah yang hanya diterangi cahaya temaram dari lampu minyak di sudut ruangan. Suara jangkrik bersahut-sahutan di luar, menciptakan irama yang biasanya menenangkan. Namun, entah kenapa, malam ini terasa berbeda. Ia membalikkan badan, mencoba mencari posisi yang lebih nyaman. Tapi pikirannya terus terusik oleh bayangan Pak Sastro yang berjalan sendirian ke arah hutan kecil di pinggir desa. Sudah 3 malam ini ia melihat hal yang sama, dan hal itu membuatnya penasaran. Akhirnya, Fahri bangkit dari pembaringannya dan berjalan ke jendela. Tirai tipis yang bergoyang terkena angin ia singkap sedikit. Dari celah itu, ia bisa melihat jalan tanah yang mengarah ke rumah Pak Sastro. Dan benar saja, sosok pria tua itu kembali keluar rumah. Langkahnya pelan, bahunya sedikit membungkuk, seperti membawa beban berat. Ia tidak membawa lampu, hanya berjalan dalam gelap, menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin menjauh dari permukiman. Fahri termenung sejenak. Mau apa lagi dia ke sana? Gumamnya pelan. Keinginan untuk mencari tahu makin kuat. Pak Sastro bukan orang sembarangan di kampung ini. Meskipun kini hidupnya tak semewah dulu, semua orang masih mengenalnya sebagai orang yang pernah memiliki segalanya. Tapi sejak bangkrut, ia berubah. Tak banyak bicara, jarang keluar rumah, dan kini malah sering pergi ke hutan saat malam. Fahri menarik napas panjang. Ia tak bisa diam saja. Dengan hati-hati, ia mengenakan jaket tipisnya dan membuka pintu rumah. Udara malam langsung menyambut.
terasa lebih dingin daripada biasanya. Ia melangkah perlahan, memastikan tak ada yang melihatnya keluar rumah di jam segini. Jalanan kampung sudah sepi. Beberapa rumah masih menyisakan cahaya dari lampu minyak, tapi sebagian besar sudah gelap. Fahri berjalan ke arah jalan setapak yang tadi dilewati Pak Sastro. Saat melangkah, pikirannya sedikit ragu. Apa yang sebenarnya ia harapkan? Menemukan Pak Sastro duduk sendirian di bawah pohon? Atau sesuatu yang lebih dari itu? Tapi langkahnya terus maju, perlahan menyusuri jalan tanah yang kini mulai dikelilingi pepohonan tinggi. Dari kejauhan, suara jangkrik masih terdengar, bercampur dengan desir angin yang meniup dedaunan. Sampai di sini, Fahri belum melihat apapun. Jalan setapak ini memang sering dilewati warga desa saat siang hari, terutama jika mereka ingin mencari kayu bakar atau sekadar beristirahat di gubuk kecil yang ada di tengah hutan. Namun di malam hari, suasananya berubah. Fahri berhenti sejenak mencoba mendengarkan. Tak ada suara langkah kaki di depan. Pak Sastro sudah lebih dulu masuk ke dalam hutan, dan Fahri tak tahu ke arah mana ia pergi. Ia melirik ke sekeliling. Pepohonan besar berdiri kokoh, batangnya tua dan berlumut. Cahaya bulan hanya bisa menembus di beberapa celah, membuat bayangan panjang di tanah. Fahri menghela napas. Mungkin ia terlalu banyak berpikir. Bisa saja Pak Sastro hanya mencari ketenangan atau ingin berdoa di tempat sepi. Dengan perasaan sedikit lebih tenang, Fahri memutuskan untuk kembali. Malam ini, ia memilih untuk tidak melangkah lebih jauh. Namun, entah kenapa, ia merasa bahwa ini bukan terakhir kalinya ia melihat Pak Sastro pergi ke hutan. Sudah hampir seminggu sejak Fahri terakhir melihat Pak Sastro berjalan ke hutan di tengah malam. Namun ada sesuatu yang berbeda dari pria tua itu. Jika sebelumnya Pak Sastro lebih sering mengurung diri di rumahnya yang lusuh, kini ia mulai lebih sering keluar. Wajahnya yang dulu tampak letih dan penuh beban, sekarang terlihat lebih segar. Tubuhnya juga tampak lebih tegap, langkahnya lebih mantap, seolah ia kembali menemukan kepercayaan dirinya yang sempat hilang. Perubahan itu tentu saja tidak luput dari perhatian warga kampung Rengas. Pagi Pak Sastro, lama nggak lihat Bapak keluar-keluar. Sapa Pak Wira, tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan Pak Sastro. Pak Sastro tersenyum kecil. Iya Pak Wira, sekarang sudah mulai sibuk lagi. Sibuk? Sibuk apa Pak? Pak Sastro hanya tertawa pelan. Ada sedikit usaha Pak. Ya, lumayan buat menata hidup lagi. Jawaban itu membuat banyak orang semakin penasaran. Sejak jatuh miskin, Pak Sastro memang tak lagi memiliki pekerjaan tetap. Warung kecilnya sudah lama kosong, bahkan rumahnya pun tampak nyaris tak terurus. Tapi sekarang, sorot matanya penuh percaya diri, dan cara bicaranya seolah menyiratkan bahwa ia sudah menemukan jalan keluar dari kesulitannya. Namun tak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang ia lakukan. Di warung kopi milik Pak Tarman, beberapa warga mulai membicarakan perubahan itu. Pak Sastro katanya mulai usaha lagi ya, ujar Pak Maman sambil menyeruput kopinya. Katanya sih begitu, tapi kok nggak ada tanda-tanda dia jualan apa-apa, sahut yang lain. Pak Tarman, yang sejak tadi hanya mendengar, akhirnya ikut bersuara. Aku juga sempat tanya, tapi jawabannya ngambang. Cuma bilang sudah mulai bisnis, tapi nggak pernah bilang bisnis apa. Obrolan itu terdengar biasa, tapi di antara mereka ada satu orang yang merasa ada yang tidak wajar. Fahri. Sejak kecil, ia tahu bahwa Pak Sastro bukan tipe orang yang bisa menerima kegagalan dengan mudah. Setelah jatuh miskin, pria tua itu berubah drastis. Kini, tiba-tiba saja ia bangkit kembali. Tapi tanpa ada tanda-tanda bagaimana ia bisa melakukannya. Malam itu Fahri duduk di depan rumahnya, menatap rumah Pak Sastro yang berada di ujung jalan kampung. Rumah itu masih terlihat sama, sepi dan sunyi.
Tak ada suara orang berjualan, tak ada aktivitas apapun. Lalu, bagaimana bisa seseorang yang tak melakukan apa-apa tiba-tiba mengaku memiliki usaha? Pikiran itu terus mengganggu Fahri. Ia masih ingat jelas malam ketika ia melihat Pak Sastro berjalan ke hutan. Apakah ada hubungannya dengan semua ini? Bulan demi bulan berlalu, dan sesuatu yang tak biasa terjadi di Kampung Rengas. Pak Sastro, yang sebelumnya hidup dalam kesederhanaan, perlahan-lahan kembali menjadi orang terkaya di kampung. Bahkan, kekayaannya kali ini lebih mencolok daripada sebelumnya. Perubahannya begitu cepat. Rumah kayunya yang dulu terlihat kusam dan nyaris roboh, kini sudah direnovasi. Cat dindingnya baru, pagar kayu diganti dengan besi berukir, dan halaman depan yang sebelumnya hanya tanah kosong, kini dipenuhi tanaman hias mahal. Tak lama kemudian, beberapa pekerja datang membawa perabotan baru. Meja kayu jati, lemari ukiran, kursi rotan yang mengkilap. Warga kampung terheran-heran. Pak Sastro benar-benar sudah kaya lagi, ujar Bu Siti pada suaminya suatu pagi. Ya, tapi aneh. Dia nggak pernah kelihatan kerja, sahut suaminya. Tahu-tahu rumahnya berubah, pakaiannya makin bagus. Bahkan sekarang dia sering pergi ke kota naik mobil sewaan. Obrolan seperti itu semakin sering terdengar di warung kopi, di sumur desa, di setiap sudut kampung. Namun tak ada yang benar-benar tahu dari mana datangnya semua kekayaan itu. Saat ada yang bertanya, jawaban Pak Sastro selalu sama. Bisnis, rezeki dari usaha, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi usaha apa? Tak ada yang pernah melihatnya berdagang. Ia tak punya toko, tak punya sawah, dan tak pernah bekerja untuk siapapun. Meskipun penuh tanda tanya, warga tetap datang kepadanya. Beberapa orang yang sedang kesulitan mulai meminta bantuan, dan Pak Sastro dengan murah hati memberikan pinjaman. Tak butuh waktu lama, ia menjadi orang paling dihormati di kampung. Namun bagi Fahri, semua ini terasa janggal. Ia ingat betul bagaimana Pak Sastro dulu jatuh miskin. Ia melihat sendiri bagaimana pria itu kehilangan segalanya, bagaimana ia berubah menjadi penyendiri yang penuh penyesalan. Tapi kini, semuanya seolah terbalik begitu saja. Fahri mencoba mengabaikan rasa curiganya, tapi setiap kali ia melihat rumah Pak Sastro yang semakin megah, pikirannya kembali pada malam, di mana ia melihat pria tua itu berjalan ke hutan. Apakah itu hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis? Malam itu, Fahri duduk di depan rumahnya, memperhatikan rumah Pak Sastro yang kini terang benderang, berbeda dengan rumah-rumah lain yang hanya diterangi lampu minyak. Angin malam berembus pelan, membawa hawa dingin yang entah mengapa terasa lebih menusuk dari biasanya. Fahri menghela napas. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kampung Rengas mulai berubah, bukan hanya karena kemewahan yang kini mengelilingi Pak Sastro, tetapi juga karena sesuatu yang lebih halus, lebih sulit dijelaskan. Keanehan-keanehan kecil mulai terjadi. Awalnya, hanya beberapa orang yang menyadarinya. Para peronda malam yang biasanya hanya berkeliling kampung sambil bercanda dan mengusir kantuk, mulai mengalami kejadian aneh. "Pak, saya tadi lihat sesuatu di dekat rumahnya Pak Sastro," ujar Darman, seorang pemuda yang malam itu bertugas meronda bersama 3 orang lainnya. "Apaan?" tanya Pak Joyo, ketua ronda malam itu. "Sumpah, kayak ada bayangan hitam lewat di gang samping rumahnya. Cepat banget, terus hilang di balik pagar," jawab Darman, suaranya sedikit bergetar. Pak Joyo mengernyit. "Mungkin kucing." "Bukan, Pak," sahut Warji, teman Darman. "Saya juga lihat, bentuknya kayak orang, tapi kecil, seperti anak-anak. Jalannya cepat, terus tiba-tiba hilang begitu saja." Pak Joyo terdiam sejenak.
Malam di Kampung Rengas memang selalu sunyi. Setelah Isya, sebagian besar warga memilih masuk ke rumah, menutup pintu, dan membiarkan malam berlalu tanpa gangguan. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang terasa berbeda. "Sudahlah, jangan macam-macam," ujar Pak Joyo akhirnya. "Mungkin cuma perasaan kalian aja, jangan sampai bikin orang kampung takut." Namun kejadian serupa terus berulang. Beberapa malam kemudian, seorang warga bernama Pak Dullah mengaku melihat sosok hitam melintas di depan rumahnya. Bentuknya kecil tapi gerakannya aneh, katanya. "Saya cuma sempat melihat dari balik jendela, tapi rasanya jantung saya hampir copot." Yang lebih aneh, setiap kali ada yang melihat bayangan itu, selalu ada suara hewan terdengar tak lama kemudian. Entah itu ayam yang tiba-tiba berkokok keras di tengah malam, atau anjing-anjing kampung yang melolong panjang sebelum mendadak diam, seolah ketakutan. Tak butuh waktu lama sebelum warga mulai menghubungkan semua ini dengan satu nama, Pak Sastro. Sejak dia kaya lagi, kampung ini jadi terasa lain, bisik seorang ibu di sumur desa. "Tapi kita nggak punya bukti," sahut yang lain. Tak ada yang berani berbicara langsung kepada Pak Sastro. Bagaimanapun, ia adalah orang terkaya di kampung sekarang. Ia dihormati, bahkan ditakuti. Namun, di balik itu semua, warga mulai resah. Dan di tengah semua bisik-bisik itu, Fahri mendengar semuanya. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Keanehan di Kampung Rengas semakin sering terjadi. Jika sebelumnya hanya para peronda yang melihat bayangan hitam bergerak cepat di tengah malam, kini kejadian aneh mulai menyentuh kehidupan warga secara langsung. Beberapa orang mengeluhkan kehilangan uang dan barang berharga mereka. "Aku yakin uang itu ada di dalam lemari," kata Bunarti pada tetangganya. "Malamnya masih ada, paginya hilang begitu saja." "Di rumahku juga begitu," sahut Pak Joyo. "Ada uang simpanan di laci, tidak ada tanda-tanda rumah dibobol, tapi tiba-tiba hilang. Anehnya, yang diambil cuma uang, barang-barang lain gak ada yang hilang." Dalam beberapa hari, keluhan seperti itu semakin sering terdengar. Warga mulai resah. Sementara itu, para peronda semakin sering melihat bayangan hitam yang selama ini hanya mereka bicarakan dalam bisik-bisik. Suatu malam, Darman dan Warji sedang berkeliling di sekitar gang kecil dekat rumah Pak Sastro. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan kampung begitu sepi. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Di ujung jalan kecil, di bawah cahaya samar lampu minyak, sebuah bayangan hitam bergerak perlahan. Darman menahan napas. Ia ingin percaya bahwa itu hanya ilusi, hanya trik cahaya. Tapi semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas wujud bayangan itu. "Warji," bisiknya tanpa mengalihkan pandangan. "Lihat itu." Warji mengikuti arah pandang Darman, dan saat itu juga tubuhnya menegang. Bayangan itu bukan sekadar bentuk hitam yang tak jelas. Kali ini, mereka bisa melihatnya dengan lebih pasti. Bentuknya menyerupai seekor babi, namun ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ukurannya sedikit lebih besar dari babi biasa, dan gerakannya terasa tidak wajar. Sesekali ia berjalan seperti hewan berkaki empat, tetapi di lain waktu, tubuhnya tampak lebih tegak, seolah bisa berdiri dengan dua kaki. Darman dan Warji saling berpandangan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. "Astaga," Warji berbisik pelan. "Kita harus kasih tahu yang lain." Namun sebelum mereka bisa berbuat sesuatu, bayangan itu bergerak cepat ke arah gang sempit di belakang rumah Pak Sastro dan menghilang. Darman menelan ludah. "Warji, kau lihat itu kan?" Warji mengangguk perlahan. "Kita nggak mungkin salah lihat." Malam itu, keduanya kembali ke pos ronda dengan perasaan tak menentu. Mereka ingin menceritakan apa yang mereka lihat, tapi mereka juga tahu
tidak semua orang akan percaya. Namun satu hal pasti, bayangan hitam itu bukan sekadar bayangan biasa. Dan semuanya tampaknya mengarah ke satu orang. Keresahan semakin merayapi Kampung Rengas. Hilangnya uang dan barang berharga bukan lagi sekadar kejadian aneh yang bisa diabaikan. Hampir setiap hari ada warga yang mengeluhkan kehilangan. Dan yang lebih aneh, tak pernah ada tanda-tanda pencurian. Tidak ada pintu yang terbuka paksa. Tidak ada jendela yang pecah. Seolah-olah sesuatu masuk tanpa jejak, mengambil apa yang diinginkannya, lalu pergi begitu saja. Di warung kopi milik Pak Hasan, para lelaki kampung berkumpul, membicarakan semua ini dengan nada was-was. "Ini nggak masuk akal," kata Pak Joyo, meletakkan gelas tehnya dengan kasar. "Kalau maling biasa, pasti ada jejak. Ini nggak ada sama sekali." Tapi kejadian ini selalu di malam hari. Timpal Warji masih mengingat jelas bayangan yang ia dan Darman lihat beberapa malam lalu. "Mungkin ini ulah makhluk halus," ujar seorang pria tua, suaranya bergetar. "Aku ingat dulu pernah dengar cerita soal babi ngepet, makhluk yang bisa mencuri uang orang tanpa ketahuan." Obrolan mendadak terhenti, semua saling pandang dengan ekspresi tegang. "Babi ngepet." Kata itu terasa berat untuk diucapkan, tapi kini tak bisa dihindari. Lalu seseorang berdeham, "Sejak kapan kejadian ini mulai terjadi?" Pak Joyo termenung. "Kalau dihitung-hitung, sejak Pak Sastro mulai kaya lagi." Hening, tak ada yang langsung menuduh, tapi pikiran mereka seolah berputar ke arah yang sama. Fahri yang duduk di sudut warung hanya mendengarkan. Sejak beberapa minggu terakhir, ia sudah menyimpan kecurigaannya sendiri. Ia ingat malam ketika ia melihat Pak Sastro berjalan ke hutan, sendirian, tanpa penerangan. Ia juga ingat perubahan mendadak pada kehidupan pria itu. Tapi tuduhan tanpa bukti tak ada gunanya. Malam itu, ketika ia berjalan pulang, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Jika benar ada sesuatu yang tidak wajar, ia harus mencari tahu sendiri. Dan satu-satunya cara adalah dengan berjaga di malam hari, tanpa sepengetahuan siapapun. Malam turun di Kampung Rengas. Suasana desa semakin sunyi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dari balik semak-semak. Sebagian besar warga sudah masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Namun tidak dengan Fahri. Malam ini, ia punya rencana sendiri. Dengan hati-hati, ia duduk di balik semak-semak dekat pertigaan jalan utama desa, tempat yang cukup strategis untuk mengawasi rumah-rumah warga tanpa mudah terlihat. Sejak obrolan di warung tadi siang, ia tak bisa mengabaikan perasaannya. Sesuatu yang janggal sedang terjadi, dan ia harus memastikan sendiri apa yang sebenarnya sedang berkeliaran di kampungnya. Jam terus berjalan. Awalnya, tak ada yang aneh. Hanya angin malam yang bertiup pelan membuat dahan pohon bergoyang. Beberapa kali Fahri hampir mengantuk, tapi ia tetap bertahan. Lalu, menjelang tengah malam, sesuatu terjadi. Di ujung gang yang sepi, ia melihatnya. Sebuah bayangan kecil bergerak cepat di antara rumah-rumah. Gerakannya aneh. Terkadang berlari seperti hewan berkaki empat, terkadang seperti berusaha berdiri. Tidak terlalu besar, tetapi jelas bukan manusia. Jantung Fahri berdegup lebih cepat. Ia menahan napas, mengawasi dengan saksama. Bayangan itu melintas di depan salah satu rumah, lalu berhenti, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dan kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Cahaya lampu minyak dari dalam rumah itu bergetar sejenak, lalu tiba-tiba meredup, seakan ada sesuatu yang menyerap terang di sekitarnya. Fahri merasakan bulu kuduknya meremang. Ia ingin mendekat, tapi kakinya terasa berat. Matanya tetap terpaku pada bayangan itu yang kini bergerak lagi, lebih cepat dari sebelumnya.
Lalu, seperti yang diceritakan oleh para peronda, ia menghilang di gang sempit di belakang rumah Pak Sastro. Fahri terdiam, dadanya naik turun, mencoba menenangkan diri. Kini, ia tidak bisa mengelak lagi. Ia telah melihatnya sendiri. Ada sesuatu yang tidak wajar di kampung ini. Dan semuanya mengarah ke satu orang. Fahri masih berdiri di tempatnya. Jantungnya berdegup cepat. Udara malam yang dingin kini terasa lebih menusuk. Bukan karena suhu, tapi karena ketegangan yang merayapi tubuhnya. Ia baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan itu, makhluk itu, bukan manusia. Dan kini ia yakin semua kejadian aneh di kampungnya bukan sekadar kebetulan. Fahri menelan ludah, mencoba menenangkan pikirannya. Ia harus memastikan sesuatu. Dengan langkah perlahan, ia bergerak mendekati rumah tempat bayangan tadi berhenti. Rumah itu milik Pak Sarman, seorang petani tua yang hidup sederhana. Pintu rumahnya tertutup rapat, dan dari celah jendela hanya ada cahaya redup dari lampu minyak yang masih menyala. Fahri mendekati pekarangannya, lalu menunduk. Tanah di depan rumah itu sedikit lembab setelah hujan gerimis sore tadi. Dan di sana, tepat di bawah cahaya rembulan, terlihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Jejak kaki, bukan jejak manusia. Fahri menyipitkan mata. Bentuknya menyerupai tapak hewan berkuku belah, seperti babi atau kambing. Tapi yang membuatnya bergidik adalah ukurannya, sedikit lebih besar dari babi biasa. Dadanya naik turun. Ia mengalihkan pandangan ke arah gang tempat makhluk itu menghilang. Gang sempit itu menuju ke belakang rumah Pak Sastro. Jari-jarinya mengepal. Tidak ada lagi keraguan. Semua ini bukan kebetulan, bukan sekadar cerita lama yang dilebih-lebihkan. Pak Sastro, orang yang dulu jatuh miskin dan tiba-tiba kembali kaya dengan cara yang misterius. Fahri menghela napas panjang, mencoba berpikir jernih. Ia tidak bisa gegabah. Ia harus mencari cara untuk membuktikan semuanya. Namun sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara dari kejauhan membuatnya menegang. Suara langkah kaki. Bukan dari satu orang, tapi beberapa. Fahri menoleh ke arah jalan kampung, dan matanya membelalak saat melihat sekumpulan warga berjalan tergesa-gesa dengan membawa obor dan pentungan. Di depan mereka, Pak Joyo terlihat paling bersemangat. Wajahnya merah, matanya menyala penuh emosi. "Kita sudah cukup diam," serunya. "Malam ini kita cari tahu siapa yang ada di balik semua ini." Fahri menegang. Warga kampung, mereka juga sudah mulai mencurigai sesuatu. Dan jika mereka bertindak tanpa berpikir, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Fahri berdiri diam di balik bayangan pohon, menyaksikan rombongan warga yang semakin mendekat. Obor-obor mereka berkobar dalam gelap, menciptakan bayangan panjang di tanah. Pak Joyo memimpin di depan, wajahnya penuh amarah. Di belakangnya, Warji, Darman, dan beberapa lelaki lainnya mengikuti dengan langkah cepat. "Kita tidak bisa tinggal diam lagi," seru Pak Joyo. "Sudah banyak yang kehilangan uang, dan tiap malam ada bayangan yang berkeliaran di kampung kita. Malam ini, kita harus cari tahu siapa pelakunya." Para warga bergumam setuju. Suara mereka penuh ketegangan, amarah, dan juga ketakutan yang lama mereka pendam. Fahri menelan ludah. Ini buruk. Ia sudah menduga bahwa kecurigaan warga terhadap Pak Sastro semakin kuat. Tapi ia tak menyangka bahwa mereka akan bergerak secepat ini. Ia harus bertindak sebelum keadaan semakin tidak terkendali. Dengan hati-hati, ia menyelinap ke sisi jalan, mendekati Warji yang berjalan sedikit di belakang. "Warji," bisiknya cepat. Warji tersentak kaget, hampir saja menjatuhkan pentungan di tangannya. "Fahri, ngapain kau di sini?" "Aku tahu kalian mau kemana," kata Fahri dengan suara rendah. "Tapi kita nggak boleh gegabah. Kalau salah tuduh, bisa berbahaya."
Warji menatapnya ragu. Lalu kau mau kita diam saja? Tidak, jawab Fahri cepat. Tapi kalau memang ada sesuatu yang janggal, kita harus punya bukti. Kalau tidak, semuanya bisa jadi bencana. Warji tampak ragu, tapi sebelum ia bisa menjawab, suara Pak Joyo terdengar lagi. Kita ke rumah Pak Sastro. Rombongan warga bergegas menyusuri jalanan kampung menuju rumah megah di ujung desa. Fahri mengepalkan tangan. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mengikuti mereka dan memastikan semuanya tidak berakhir dengan sesuatu yang lebih buruk. Di rumahnya Pak Sastro mungkin masih tertidur. Atau mungkin ia sudah tahu bahwa malam ini rahasianya akan segera terbongkar. Rombongan warga semakin mendekati rumah Pak Sastro. Langkah kaki mereka menggema di jalanan tanah yang mulai mengering setelah hujan sore tadi. Obor-obor yang mereka bawa berkobar, menerangi wajah-wajah yang dipenuhi amarah dan ketegangan. Fahri berjalan di belakang, hatinya diliputi kegelisahan. Ia tidak bisa membiarkan keadaan semakin kacau. Jika warga terbakar emosi tanpa bukti, bisa saja mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Rumah Pak Sastro berdiri di ujung kampung, sedikit terpisah dari rumah warga lainnya. Dulu, saat ia masih miskin, rumah itu hampir roboh. Namun kini, bangunan itu telah berubah megah, dengan dinding bata yang kokoh dan halaman luas. Namun, ada sesuatu yang aneh malam itu. Tidak seperti biasanya, rumah Pak Sastro tampak gelap. Tidak ada cahaya lampu minyak dari jendela. Tidak ada suara apapun dari dalam. Pak Joyo mengetatkan genggaman tangannya di gagang pentungan. Pak Sastro, serunya lantang. Keluar, kita mau bicara. Hening, tidak ada jawaban. Pak Joyo mengetuk pintu keras-keras. Pak Sastro, kami tahu kau ada di dalam. Tetap tidak ada sahutan. Beberapa warga mulai berbisik, saling pandang dengan cemas. Beberapa dari mereka mulai merasakan sesuatu yang janggal, seolah ada udara berat yang menyelimuti rumah itu. Warji menelan ludah. Apa mungkin dia tahu kita datang? Pak Joyo mendengus. Kalau dia nggak mau keluar, kita dobrak saja. Fahri terkejut. Tunggu, serunya cepat. Kita nggak bisa main dobrak begitu saja. Ini rumahnya. Pak Joyo menoleh tajam. Lalu kita harus diam. Kita semua sudah kehilangan uang. Kita semua sudah melihat bayangan itu. Kau mau kita tunggu sampai dia menghilang begitu saja? Fahri menggigit bibir. Ia mengerti kemarahan mereka. Tapi ia juga tahu bahwa masuk paksa bukanlah keputusan yang bijak. Namun sebelum ia bisa mengatakan apapun, suara berderit terdengar. Pintu rumah Pak Sastro perlahan terbuka. Semua orang menahan napas. Namun yang muncul bukanlah Pak Sastro. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu. Itu Bu Sastro, istrinya. Wajahnya tampak pucat, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya merah seolah baru saja menangis. Ada apa ini? Suaranya bergetar. Pak Joyo maju selangkah. Kami mau bicara dengan suamimu. Bu Sastro menatap mereka dengan tatapan kosong, lalu menggeleng pelan. Pak Sastro tidak ada di rumah. Warga mulai berbisik. Tidak ada? Ulang Pak Joyo dengan nada tak percaya. Lalu kemana dia? Bu Sastro menghela napas, suaranya nyaris tak terdengar. Sudah beberapa malam, dia tidak pulang. Keheningan menyelimuti warga. Pernyataan Bu Sastro mengejutkan mereka. Pak Sastro tidak pulang. Ulang Pak Joyo, matanya menyipit penuh curiga. Bu Sastro mengangguk pelan. Sudah beberapa malam ini, dia pergi saat senja dan baru kembali menjelang subuh. Tapi, 2 hari terakhir, dia tidak kembali sama sekali. Suaranya terdengar berat, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tertahan. Warga saling pandang. Pergi kemana? Tanya Warji. Bu Sastro menggeleng. Saya tidak tahu. Ia mengusap wajahnya yang tampak letih.
Setiap kali saya tanya, dia hanya bilang sedang mengurus bisnisnya. Pak Joyo mengembuskan napas tajam. Bisnis apa? Semua orang tahu, dia tidak pernah terlihat bekerja, tapi tiba-tiba kaya raya. Bu Sastro menggigit bibirnya, tampak semakin gelisah. Fahri, yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya maju selangkah. Bu, katanya dengan nada lebih lembut. Kami semua hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhir-akhir ini, banyak warga kehilangan uang dan barang berharga. Lalu ada bayangan hitam yang berkeliaran setiap malam. Semua ini mulai terjadi sejak Pak Sastro berubah. Bu Sastro menunduk. Jemarinya saling meremas, seolah sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Saya juga takut, bisiknya akhirnya. Saya tidak tahu apa yang suami saya lakukan. Tapi malam-malam saat dia pergi, saya sering terbangun. Saya mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. Kadang seperti langkah kaki, kadang seperti sesuatu yang menggaruk-garuk tanah. Beberapa warga bergidik. Saya ingin bertanya, tapi dia selalu menghindar. Lanjut Bu Sastro dengan suara lirih. Dan setiap pagi, saya melihat ada bekas jejak di halaman belakang. Fahri menajamkan telinga. Jejak, Bu Sastro mengangguk. Jejak yang aneh, bukan jejak manusia, tapi juga bukan jejak hewan biasa. Suasana semakin tegang. Pak Joyo berdeham, mencoba menenangkan diri. Kami harus melihat halaman belakang. Bu Sastro terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi hati-hati. Ia mengambil sebuah lampu minyak dari dalam rumah, lalu memimpin mereka melewati sisi rumah menuju halaman belakang. Saat mereka sampai di sana, beberapa warga langsung terdiam. Di tanah yang masih lembab, terlihat bekas jejak kaki. Tapak berkuku belah. Tidak terlalu besar, tapi jelas bukan milik manusia. Warga mulai berbisik, sebagian mundur dengan wajah ketakutan. Fahri berjongkok, memperhatikan jejak itu lebih saksama. Bentuknya mirip dengan yang ia lihat tadi di dekat rumah Pak Sarman. Ini bukan kebetulan. Ia menoleh ke arah semak-semak di belakang rumah. Di sana, jalan setapak kecil menuju hutan terlihat samar dalam kegelapan. Dan entah kenapa, Fahri merasa Pak Sastro mungkin ada di sana. Udara malam terasa semakin dingin. Warga berdiri dalam diam, menatap jejak-jejak berkuku belah yang membekas di tanah. Cahaya obor bergetar di tangan mereka, seolah ikut gemetar dalam ketegangan. Pak Joyo menoleh ke arah jalan, setapak yang menuju hutan. Matanya menyipit penuh kewaspadaan. Jalan ini, gumamnya, biasanya jarang dilewati orang. Bu Sastro menggigit bibirnya. Pak Sastro tidak pernah bilang apapun soal kepergiannya, tapi setiap pagi saya melihat jejak ini selalu ada. Seolah ia terdiam, menelan ludah sebelum melanjutkan. Seolah ada sesuatu yang masuk dan keluar dari hutan. Beberapa warga mundur sedikit. Hutan di ujung kampung memang selalu dianggap angker. Tidak ada yang berani masuk terlalu jauh, terutama di malam hari. Fahri menatap jalan setapak itu dengan hati-hati. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya sejak tadi. Pak Sastro menghilang 2 hari lalu, dan kini mereka menemukan jejak yang menuju ke hutan. Ia menghela napas. Kita harus memastikan, katanya akhirnya. Pak Joyo menoleh tajam. Kau mau kita masuk ke sana? Kita tidak bisa pura-pura tidak melihat ini, jawab Fahri mantap. Jika memang ada sesuatu yang aneh di kampung kita harus tahu apa penyebabnya. Pak Joyo terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, tapi tidak semuanya ikut. Cukup beberapa orang saja. Warji, Darman, dan 2 warga lain maju. Fahri juga ikut. Sementara itu, warga lainnya, termasuk Bu Sastro, tetap tinggal di halaman belakang dengan cemas. Dengan langkah hati-hati, mereka mulai berjalan mengikuti jejak itu.
Hutan di ujung kampung terasa lebih gelap dari biasanya. Pepohonan yang tinggi menjulang membuat cahaya obor mereka terasa kecil dan rapuh. Suara malam hanya diisi dengan desir angin dan bunyi dedaunan yang bergerak perlahan. Mereka berjalan dalam diam, mengikuti jejak yang tampak jelas di tanah yang lembab. Namun, semakin jauh mereka melangkah, Fahri merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekeliling mereka terasa lebih berat, semakin dingin. Dan yang lebih aneh lagi, hutan ini seharusnya penuh dengan suara jangkrik dan binatang malam. Tapi sekarang semuanya sunyi, seolah-olah mereka sedang diawasi. Darman menelan ludah. "Aku tidak suka ini," bisiknya. Warji menoleh ke belakang, memastikan mereka masih bisa melihat cahaya dari rumah-rumah warga. Namun, semakin lama mereka berjalan, semakin redup cahaya itu. Tiba-tiba, Fahri berhenti. Di depan mereka, di tengah jalan setapak, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Sebuah kain hitam tergeletak di tanah. Kain itu kusut dan kotor, seperti sudah lama tertinggal di sana. Tapi yang membuat Fahri bergidik bukan kainnya, melainkan bau anyir yang samar-samar tercium dari arah itu. Pak Joyo menunduk, mengambil kain itu dengan hati-hati. Saat ia membuka lipatannya, sesuatu terjatuh ke tanah. Sebuah ikat kepala yang sering dipakai oleh Pak Sastro. Warga saling pandang, napas mereka tercekat. Fahri merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak Sastro memang ada di sini. Atau pernah ada. Tapi di mana dia sekarang? Fahri menatap ikat kepala Pak Sastro yang tergeletak di tanah. Bau anyir yang samar semakin menusuk hidungnya. Entah itu darah, keringat, atau sesuatu yang lebih buruk. Pak Joyo mengepalkan tangannya. "Kita teruskan," bisiknya tegas. Mereka melanjutkan langkah dengan lebih hati-hati. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin terasa hawa aneh yang menyelimuti tempat itu. Udara semakin dingin, dan kesunyian yang menyelimuti hutan terasa begitu tidak wajar. Warji menggigil. "Aku tidak suka ini," bisiknya. Darman berjalan lebih dekat ke Pak Joyo, seolah takut kehilangan arah. Namun tiba-tiba, di depan mereka, cahaya redup berkerlap-kerlip di antara pepohonan. Mereka berhenti. Cahaya itu berasal dari api kecil, seperti lilin atau obor yang menyala di sebuah tempat terbuka. Pak Joyo memberi isyarat agar mereka merunduk dan bergerak perlahan. Mereka berjalan mendekati sumber cahaya, bersembunyi di balik semak-semak. Ketika akhirnya mereka bisa melihat dengan jelas, dada mereka terasa sesak oleh ketakutan. Di tengah hutan, di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pepohonan tinggi, Pak Sastro sedang berlutut di depan seseorang. Seorang lelaki tua berdiri di depannya. Wajahnya tirus, dengan janggut panjang yang beruban. Tubuhnya dibalut kain hitam, dan di tangannya ia menggenggam sebuah tongkat kayu yang ujungnya diikat dengan kain merah. "Dukun," Fahri menelan ludah. Ini bukan ritual biasa. Di sekitar mereka, lingkaran lilin hitam menyala, menyebarkan asap tipis yang baunya menusuk hidung. Tanah di tengah lingkaran itu tampak lebih gelap, seolah dicampur dengan sesuatu yang aneh. Dukun itu mengangkat tongkatnya dan mulai melantunkan sesuatu. Suara yang keluar dari mulutnya bukan bahasa biasa. Kata-kata itu bergetar di udara, membuat bulu kuduk meremang. Pak Sastro berlutut lebih dalam, wajahnya menegang. "Saya sudah melakukan semuanya sesuai perintah Kiai," suaranya bergetar. "Saya sudah membawa sesajen, saya sudah menyerahkan persembahan. Tapi kenapa kekuatan ini semakin sulit dikendalikan?" Dukun itu terdiam sesaat, lalu menatapnya tajam. "Kau tamak Sastro." Pak Sastro mengangkat kepalanya. "Saya hanya ingin memastikan kekayaan saya terus bertambah." Dukun itu tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa ketenangan, melainkan ketakutan. "Kau lupa, Sastro, pesugihan bukan sekadar meminta, kau juga harus memberi." Pak Sastro menegang.
Saya sudah memberi, saya sudah menyerahkan. Apa yang diperlukan? Dukun itu menggeleng perlahan. Belum cukup. Pak Sastro terlihat semakin panik. Tapi, dukun itu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Api dari lilin-lilin di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, seolah tertiup angin yang tidak terlihat. Jika kau tidak bisa mengendalikan apa yang telah kau panggil, kata dukun itu dengan suara yang lebih dalam dan mengancam, maka bersiaplah, karena kau sendiri yang akan menjadi bayarannya. Pak Sastro tampak semakin ketakutan. Dan saat itu juga, Fahri dan warga yang mengintai merasakan sesuatu yang tidak beres. Dedaunan di sekitar mereka bergetar meski tidak ada angin. Bayangan-bayangan di antara pepohonan tampak bergerak. Dan dari kejauhan terdengar suara. Sesuatu yang mendekat. Fahri menatap Pak Joyo dengan napas tertahan. Warga lain pun tampak tegang, tapi mereka tahu ini satu-satunya kesempatan untuk menghentikan ritual gelap ini. Pak Joyo mengangguk, lalu memberi isyarat. Kita kepung mereka, jangan biarkan mereka kabur. Tanpa ragu, warga serempak keluar dari persembunyian. Obor mereka menerangi tempat ritual yang sebelumnya hanya diterangi lilin-lilin hitam. Pak Sastro, hentikan semua ini, bentak Pak Joyo. Pak Sastro terlonjak, wajahnya langsung pucat. Ia menoleh ke segala arah, melihat warga yang semakin mendekat. Sementara itu, dukun tua yang berdiri di hadapannya tetap tenang. Ia hanya menghela napas dan memandangi warga dengan tatapan penuh rahasia. Jangan ikut campur, seru Pak Sastro. Kalian tidak mengerti. Tidak ada yang perlu dimengerti, balas Fahri. Kau telah membawa bencana ke kampung ini. Kami sudah kehilangan harta benda, dan kini kau malah melakukan ritual terlarang. Beberapa warga semakin maju, mengepung mereka. Pak Sastro tampak panik, tapi sebelum ia bisa bergerak, Warji dan Darman lebih dulu menerkam dukun itu dari samping. Dukun itu terjatuh dengan keras ke tanah. Tongkatnya terlepas dari genggaman. Dapat, seru Warji sambil memegangi tubuh kurus lelaki tua itu. Dukun itu tidak memberontak. Ia hanya menatap Pak Sastro dengan tatapan datar, lalu tersenyum tipis. Ini sudah terlambat, Sastro, katanya pelan. Pak Sastro semakin panik. Ia berlari ke arah hutan, mencoba kabur. Namun baru beberapa langkah, sesuatu terjadi. Udara di sekitar mereka mendadak berubah. Angin dingin berembus kencang dari dalam hutan, membuat dedaunan bergetar hebat. Obor yang dipegang warga berkedip-kedip, hampir padam. Pak Sastro mendadak berhenti, tubuhnya membeku. Matanya menatap sesuatu di hadapannya. Warga yang melihat ke arahnya pun ikut terdiam. Di depan Pak Sastro, tepat di tepi lingkaran ritual yang belum sepenuhnya rusak, sesuatu muncul dari dalam kegelapan hutan. Sepasang mata merah menyala, menembus pekatnya malam. Lalu sesosok bayangan mulai terlihat dengan jelas. Seekor babi. Namun bukan babi biasa. Tubuhnya lebih besar dari manusia, dengan bulu kasar yang hitam pekat. Moncongnya panjang, dan dari mulutnya mencuat taring-taring tajam. Kakinya kokoh, dengan kuku belah yang mencengkeram tanah seperti hendak merobeknya. Makhluk itu mendengus, mengeluarkan uap panas dari lubang hidungnya. Pak Sastro mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, ini tidak seharusnya terjadi. Warga lain hanya bisa menatap dengan napas tercekat. Dukun yang berhasil diamankan Warji dan Darman tersenyum kecil. Kau memintanya, Sastro. Sekarang ia datang menjemput. Pak Sastro semakin panik. Tidak, aku sudah memberikan semuanya. Aku sudah mengikuti semua syaratnya. Makhluk itu melangkah maju, kuku tajamnya menginjak tanah dengan berat. Pak Sastro mencoba berlari, tapi tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Ia terjatuh ke tanah, tangannya mencakar-cakar lumpur, berusaha bangkit.
"Jangan mendekat, jangan," jeritnya. Namun makhluk itu tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat dan lebih dekat. Pak Sastro mencoba berlari lagi, tapi seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di tempat. Lalu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Makhluk itu berhenti tepat di hadapan Pak Sastro. Udara menjadi lebih berat. Warga menahan napas. Lalu tanpa peringatan, makhluk itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara mendalam yang menggema ke seluruh hutan. Pak Sastro menjerit. Namun, bukan karena makhluk itu menyerangnya. Tubuhnya sendiri yang mulai berubah. Kulitnya mulai menggelap, matanya membesar. Tangannya mengepal dengan kuat, tapi perlahan kukunya tumbuh lebih panjang dan tajam. Tubuhnya menggigil, seolah ada sesuatu yang merayap di dalam dirinya. Apa yang terjadi padaku? Suaranya melengking, setengah menangis, setengah marah. Warga yang melihatnya mundur dengan wajah pucat. Dukun itu hanya tersenyum dari tempatnya diamankan. Pesugihan selalu menuntut bayaran, Sastro. Kau ingin lebih banyak, maka kau akan menjadi bagian dari mereka. Pak Sastro mengerang, menggeliat di tanah. Napasnya memburu, tubuhnya semakin berubah. Dan di hadapannya, makhluk besar itu hanya menatap, seolah sedang menyambut saudara barunya. Lalu, malam semakin pekat. Dan jeritan Pak Sastro pun menghilang. Udara malam di hutan semakin berat. Suara serangga yang tadinya riuh kini menghilang, seolah mereka pun takut akan sesuatu yang tengah terjadi. Pak Sastro tergeletak di tanah, menggeliat dalam kesakitan. Tubuhnya terus berubah, wajahnya perlahan menyerupai makhluk yang berdiri di hadapannya. Bulu kasar mulai tumbuh di kulitnya. Dan matanya yang dulu penuh ketamakan kini memancarkan warna merah pekat yang mengerikan. Warga hanya bisa menatap dalam ketakutan. Beberapa mundur, tak sanggup menyaksikan pemandangan itu lebih lama. "Pak Sastro," Fahri berbisik pelan, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Pak Joyo menggenggam erat kayu di tangannya. "Inilah akibatnya," gumamnya. Ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam kegelapan. Pak Sastro masih mencoba melawan. Ia mengerang, mencoba kembali ke wujud asalnya, namun tubuhnya semakin berubah. Ia ingin berteriak, memohon pertolongan, tapi hanya suara dengusan berat yang keluar dari tenggorokannya. Sosok babi besar di hadapannya tetap diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Lalu, makhluk itu menundukkan kepalanya sedikit, seperti memberi salam perpisahan. Dan tanpa peringatan, ia berbalik dan berlari masuk ke dalam hutan. Pak Sastro yang sudah berubah setengahnya menggeram lirih, lalu dengan sisa kesadarannya, ia menoleh ke arah warga. Matanya yang kini bukan lagi mata manusia menatap penuh kepanikan, seolah ia ingin meminta tolong. Namun semuanya sudah terlambat. Kakinya bergetar, lalu tubuhnya bergerak sendiri. Ia berlari mengikuti makhluk itu ke dalam gelapnya hutan, menghilang di antara pepohonan. Warga yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Tidak ada yang berani mengejar. Tidak ada yang ingin mengejar. Pak Sastro sudah mendapatkan ganjarannya. Ganjaran untuk sang dukun. Pak Joyo menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Warji dan Darman yang masih memegangi dukun itu. "Kita bawa dia ke kepala desa. Besok kita serahkan ke pihak berwajib." Warga yang masih syok pun mengangguk. Beberapa di antara mereka mulai bergerak, berusaha menenangkan diri setelah kejadian mengerikan tadi. Dukun tua itu hanya tersenyum tipis. "Kalian pikir kalian sudah menang?" Suaranya tenang, tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Fahri merinding. "Diam kau," bentak Warji, mendorong tubuh kurus itu agar tetap dalam genggamannya. Darman mengangguk. "Ayo, kita bawa dia keluar dari sini."
Warga mulai berjalan, meninggalkan tempat ritual yang kini terasa lebih dingin dan suram. Mereka ingin segera keluar dari hutan, kembali ke kampung, dan memastikan semuanya benar-benar berakhir. Namun, mereka belum sadar. Sesuatu masih mengintai. Dukun itu terus melangkah dengan tenang di antara warga yang mengawalnya. Sampai tiba-tiba, Warji tersentak dan langsung melepaskan pegangannya. Darman pun mundur dengan panik. "Ada apa, Warji?" Warji memegang lengannya yang terasa panas. Dia mendadak membara. Warga menoleh, dan saat itu juga mereka melihat hal yang tidak masuk akal. Tubuh dukun itu mulai mengeluarkan asap. Kulitnya perlahan menghitam seperti kayu yang terbakar. Namun ia tidak menjerit kesakitan. Ia tetap tersenyum. Senyum yang semakin lama semakin melebar, seolah ia sudah mengetahui akhir dari segalanya. "Takdir tidak bisa dilawan," katanya dengan suara yang semakin serak. Lalu tubuhnya mulai retak, seperti tanah yang pecah akibat kekeringan. Warga yang menyaksikan hanya bisa melangkah mundur, terkejut dan takut. "Dukun ini terbakar dari dalam," seru seseorang. Dukun itu tetap berdiri tegak, meskipun api tak kasat mata seolah membakar dirinya dari dalam. Dan sebelum ada yang bisa berbuat sesuatu, ia hancur menjadi abu. Angin malam meniup sisa-sisa tubuhnya, menyebarkannya ke tanah hutan yang dingin. Tidak ada suara teriakan, tidak ada perlawanan, hanya keheningan yang menyelimuti tempat itu. Pak Joyo akhirnya menarik napas berat. Sudah selesai. Warga hanya bisa menatap abu yang tertinggal, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Malam itu ritual terlarang telah berakhir. Namun tak ada yang tahu di mana Pak Sastro sekarang berada. Dan apakah ia masih memiliki kesadaran sebagai manusia, atau sudah sepenuhnya menjadi sesuatu yang lain. Hari-hari berlalu, dan kampung Rengas perlahan kembali tenang. Kejadian mengerikan di hutan menjadi perbincangan di antara warga, namun tak ada yang benar-benar ingin membahasnya terlalu jauh. Mereka hanya tahu satu hal, Pak Sastro tidak pernah kembali. Beberapa warga yang mencoba mencari jejaknya di hutan hanya menemukan sisa-sisa ritual yang sudah hancur. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya, tidak ada jejak kaki, tidak ada suara. Seolah-olah ia telah benar-benar lenyap bersama makhluk yang membawanya pergi. Namun, bagi sebagian warga, itu sudah cukup. Mereka memilih untuk tidak mencari tahu lebih dalam. Mereka tahu, beberapa misteri lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri. Di rumah tua di ujung kampung, Bu Sastro duduk di beranda dengan pandangan kosong. Tatapannya terarah ke jalan tanah yang membentang menuju hutan, tempat di mana suaminya menghilang. Ia sudah mendengar segalanya dari para warga. Tentang ritual itu, tentang makhluk yang muncul, tentang bagaimana suaminya berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Ia tak bisa menangis lagi. Mungkin karena air matanya sudah habis. Yang tersisa hanyalah perasaan hampa. Fahri datang menjelang sore. Ia berdiri di depan pagar, ragu-ragu sebelum akhirnya melangkah mendekat. "Bu, apa ibu sudah yakin akan pergi?" Bu Sastro tersenyum kecil, tapi senyumnya terasa getir. "Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, Fahri." Suaranya lirih, nyaris tertelan angin. Setiap sudut kampung ini mengingatkanku pada dia, pada apa yang sudah dia lakukan. Fahri terdiam. Ia tahu tak ada yang bisa ia katakan untuk mengubah keputusan itu. "Ibu mau pindah kemana?" tanyanya akhirnya. Bu Sastro menghela napas pelan. "Ke rumah adik di kota, aku akan tinggal di sana." Fahri mengangguk. Ia tahu itu yang terbaik. Setidaknya di tempat baru, Bu Sastro bisa memulai kembali tanpa bayang-bayang masa lalu. Beberapa warga datang membantu mengangkat barang.
Hanya beberapa koper dan kardus yang ia bawa cukup untuk memulai kehidupan baru. Tak ada yang berani membahas soal Pak Sastro lagi. Sebelum naik ke mobil yang akan membawanya pergi, Bu Sastro menoleh ke Fahri sekali lagi. "Terima kasih, Nak, untuk semuanya." Fahri hanya tersenyum tipis. Semoga ibu menemukan ketenangan di tempat baru. Bu Sastro mengangguk. Ia masuk ke dalam mobil, dan perlahan kendaraan itu bergerak meninggalkan Kampung Rengas. Beberapa warga yang menyaksikan hanya diam melihat kepergian wanita itu. Mereka semua tahu kenangan buruk itu akan selalu ada. Tapi setidaknya hari ini kampung mereka bisa kembali seperti dulu. Malam-malam kini lebih sunyi, tapi bukan karena ketakutan. Tidak ada lagi bayangan hitam yang berkeliaran. Tidak ada lagi suara aneh di tengah malam. Hanya ada angin yang berembus perlahan, membawa pergi sisa-sisa kejadian yang tak akan pernah mereka lupakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.